Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari Rabu ini. Nah, barakallahu fikum, kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran sirah di kelas 8 ini. Baik, kali ini kita akan membahas pada pasal yang pertama. Ya, setelah kita membahas tentang daulah, yaitu tentang bab kedua, jihad Islam melawan musuh-musuh Islam. Ya, di sini ada tiga pasal. Pasal pertama tentang jihad di dalam Islam, kemudian pasal yang kedua tentang perang salib, dan pasal yang ketiga tentang bangsa Mongol. Nah, kita masuk di pasal yang pertama, bisa kalian lihat bukunya ya di halaman 40. Nah, yaitu jihad di dalam Islam. Pandangan Islam tentang peperangan dan perdamaian. Yang pertama adalah pandangan Islam tentang perang. Ya, bahwasanya disyariatkan perang di dalam Islam karena beberapa sebab. Ya, di antaranya adalah untuk melawan musuh dan melindungi agama, jiwa, keluarga, harta, dan tempat tinggal. Ya, Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah ya di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, memberi pelajaran pada orang-orang yang membatalkan perjanjian atau kelompok yang melampaui batas terhadap kaum muslimin. Jadi, ya, perang di dalam Islam itu bukan semata-mata perang dalam rangka untuk tujuan dunia ya, tapi perang di dalam Islam tujuannya itu untuk tujuan dakwah ya, untuk menegakkan kalimat tauhid ya. Yang pertama tujuannya untuk melawan musuh ya. Di dalam peperangan ya, Rasul SAW dan juga para sahabatnya ketika akan menaklukkan suatu wilayah atau daerah, maka akan dilakukan ya tidak langsung perang begitu saja, tapi dengan tahap-tahap. Yang pertama adalah negeri tersebut ya dikumandangkan azan atau tidak ya. Jika tidak, maka akan diberi solusi damai ya. Solusi damai akan diajak kepada Islam. Kalau tidak mau masuk ke dalam Islam, maka ya ada kesepakatan harus membayar jizyah. Nah, kalau tidak mau membayar jizyah juga, ya maka ya baru kita melakukan ya perangan agar mereka ya mau tunduk ke dalam pemerintahan kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Ini pandangan Islam tentang perang ya. Jadi tujuan perang di dalam Islam adalah tujuannya untuk satu, untuk membela agama Allah ya, dan yang kedua untuk melawan musuh-musuh Islam ya yang memerangi kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pandang Islam tentang perdamaian. Ya, kita sudah sangat paham bahwasanya Islam adalah agama keselamatan ya. Jadi Islam salama yusasrimu salama ya, artinya ya selamat ya, yang mengajak dan mendorong pada perdamaian. Ya, oleh sebab itu tidak boleh seorang muslim berperang karena tujuan dunia atau kepentingan pribadi untuk mengambil manfaat ya. Islam mengajak kaum muslimin untuk memenuhi perjanjian yang mereka lakukan ya, dan menjaga adab-adab kemanusiaan dalam memerangi musuh. Ya, diantaranya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jika mereka lebih mengharapkan kepada perdamaian, maka berdamailah dengan mereka ya. Nah, berdamai dengan orang-orang dari kalangan kafir ya, jika mereka tidak melakukan penyerangan, maka berdamai ya tentunya dengan Islam harus berada di atasnya. Nah, kita tidak boleh tunduk kepada orang-orang kafir. Nah, kemudian
Jihad dalam sejarah Islam. Jihad di awal Islam dan masa kejayaan Islam dilakukan dalam rangka untuk mengamankan kebebasan dan penyebaran dakwah Islam. Ya, di awal Islam, jihad itu dilaksanakan dalam rangka untuk mengamankan kebebasan dan penyebaran dakwah Islam. Ini sebagaimana telah dijalankan oleh Rasulullah SAW ya sebagai teladan dalam jihad dan kemudian diikuti oleh para sahabat dan murid-muridnya. Nah, barakallahu fikum. Jihad Islam tersebar dari berbagai penjuru dunia dan muncullah daulah Islamiyah. Nah, kemudian ketika kelemahan mulai menimpa daulah ya Abbasiyah dan juga daulah setelahnya, maka daulah Abbasiyah kan terjadi kemunduran, kemudian muncul daulah-daulah yang memisahkan diri seperti daulah yang kemarin kita bahas, daulah Ayyubiyah, daulah Mamluk ya dan seterusnya, sehingga musuh-musuh dia dari kalangan orang-orang kafir dari timur dan juga dari barat ya akan memberi ancaman kepada wilayah kaum muslimin, dan ini butuh dari jihad ya dalam rangka untuk menghadapi musuh dan terus mengamankan kebebasan dalam rangka penyebaran dakwah Islam. Nah, kemudian pada masa sekarang negeri-negeri Islam ditimpa musibah di mana mereka dikuasai oleh para penjajah. Maka jihad ya dilakukan dalam rangka melawan penjajah ya untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Ya, di waktu sekarang umat Islam dan bangsa Arab menjadi sasaran semua kekuatan kejelekan, penentangan dan penyelewengan yang mengancam akidah Islamiyah. Seluruh umat melakukan jihad melawan gerakan Zionisme internasional yang terwujud dalam negara kecil kelompok Yahudi yang bernama Israel ya, yang didirikan di wilayah Palestina secara dolim ya dan penuh permusuhan. Nah, dan sekarang Israel hampir ya menguasai sebagian besar dari wilayah Palestina. Nah, jadi jihad di dalam Islam itu disyariatkan ya, disyariatkan. Tapi jihad yang sesuai dengan syariat, yaitu jihad bersama dengan pemerintah kaum muslimin ya. Tidak boleh jihad dengan mengatasnamakan pribadi atau sendiri. Tidak, jihad yang syar'i itu bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Nah, dan keutamaan jihad itu sangat banyak ya. Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Nah, dari barakallahu fikum kita masuk ke evaluasi. Nanti kalian bisa tulis ya jawabannya di sini. Sebutkan ada sebab yang oleh Islam diwajibkan untuk berperang. Ya, satu untuk melawan musuh, yang kedua untuk melindungi agama, jiwa, harta, dan tempat tinggal. Sebab-sebab dari perkara berikut: dilaksanakan jihad pada awal Islam, dilaksanakan jihad di negeri Islam untuk melawan para penjajah. Sebabnya apa? Ya, sebabnya ya, yang pertama untuk menyebarkan dakwah Islam, yang kedua untuk mengamankan dan menjaga dakwah Islam. Nah, bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing. Nah, kemudian sebutkan dalil dari sunnah yang menunjukkan hakikat jihad dalam Islam. Hadisnya sangat banyak ya. Nah, tentang hakikat jihad. Maksudnya jihad di dalam Islam itu tujuannya dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid ya. Dan keutamanya dari jihad itu sangat banyak. Nah, jihad keutamanya adalah sangat banyak, dan jihad adalah seutama-utama amal. Amalan yang paling utama dari amalan adalah jihad ya. Dikatakan dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya, Rasul amril Islam wa umuduhu shalah wa dirwatu sanami jihadu fi sabilillah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Ya, sebagai puncak amalan adalah jihad. Ya, nah, jihad adalah seutama-utama amalan. Karena jihad itu sudah berarti menghilangkan semua dari dunia. Nah, karena orang yang berangkat jihad pasti dia sudah siap mengorbankan harta ya dan juga jiwanya. Nah,
Kemudian dari keutamaan jihad yang lain misalnya ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, serampak aja ya, orang yang berjaga di tapal batas ya sehari semalam lebih baik ya, dari puasa dan sholat malam selama sebulan. Orang yang jaga di tapal batas kaum muslimin ya ribat, nah, ribat di perbatasan kaum muslimin ya itu pahalanya sehari saja ya berjaga sehari semalam itu lebih baik dari puasa dan sholat malam selama sebulan. Kemudian jika dia meninggal, maka mengalirlah pahala amal yang biasa ia kerjakan. Jadi dia mendapatkan amal jari yang terus mengalir, diberikan rizkinya, dan dia dilindungi dari azab, siksa kubur, dan fitnahnya. Ini Masya Allah ya, keutamaan yang luar biasa besar bagi orang-orang yang berjihad di tapal batas, menjaga perbatasan kaum muslimin. Jika dia meninggal, maka akan dilindungi dari siksa kubur, ya, dan bebas dari fitnah kubur. Berarti dia akan selamat dari fitnah kubur. Nah, bayangkan, ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang jihad berada di tapal batas kaum muslimin. Mungkin sekarang dilakukan oleh para uh, polisi dan juga para tentara ya, TNI. Nah, yang berjaga di tapal batas ini sebagai keutamaan bagi mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini saja di pelajaran kali ini ya, tentang jihad di dalam Islam dan juga perdamaian di dalam Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.